semuanya, selamat datang di channel ini. Saya Aime dan saya akan membawakan acara di dalam segmen Serenity Talks. Hari ini saya akan membahas tentang satu topik yang sangat spesial, yaitu mindfulness atau cara untuk mengolah stres dan cara untuk membuat kehidupan lebih damai dan tenang. Pernahkah kita berpikir di dalam kehidupan yang begitu sibuk ini, bagaimana cara untuk mengolah stres dengan tepat? Dan bagaimana cara untuk membuat hidup kita lebih damai dan tenang dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Kali ini saya kedatangan satu bintang tamu, yaitu ibu saya yang bernama Cinta Adisti. Beliau pernah berprofesi sebagai seorang guru, dan kali ini dia akan membagikan wawasannya dan memberikan tips dan trik cara untuk menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Baik, mari kita sambut bintang tamu kita, yaitu ibu saya, Cinta Adisti. Hai Ma, Hai Aime, apa kabar? kabar baik. Kali ini, seperti yang saya sudah bilang di awal, kita akan membahas tentang mindfulness. Sebelumnya, apakah kamu sudah siap? Ya, siap. Mari kita langsung masuk ke dalam sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya, apa sih itu mindfulness? Mindfulness adalah kesadaran penuh terhadap sesuatu yang sedang kita kerjakan saat ini juga tanpa terdistraksi oleh masa lalu ataupun masa depan. Jadi kesadaran penuh itu bisa berbicara soal saat ini kita sadar bahwa kita sedang bernafas, kita sadar bahwa kita sedang melakukan aktivitas tertentu seperti makan atau bekerja. Jadi pada intinya, mindfulness itu adalah kesadaran penuh terhadap apapun yang kita lakukan. Ya, betul sekali. Baik, kedua adalah, saya ingin bertanya, mengapa mindfulness itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja sangat penting Aime, sebab dengan adanya mindfulness itu menghindarkan kita dari stres, dari rasa jenuh, bahkan membuat kita merasa lebih berbahagia, lebih rileks, lebih santai menghadapi kehidupan ini. Jadi pada dasarnya mindfulness itu merupakan hal yang sangat-sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Iya, tentu saja. Wah, seperti itu rupanya. Iya, Aime. Yang ketiga, jika saya menerapkan mindfulness, maka siapa yang akan menerima manfaat dari hal tersebut? Tentu saja semua orang. Jadi mindfulness itu bisa diterapkan mulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai usia lansia. Selama kita masih berinteraksi dengan orang lain, tentunya kita perlu menerapkan mindfulness ini. Jadi, kesimpulan yang saya bisa ambil bahwa setiap orang, bahkan dari kalangan manapun, itu bisa menerima manfaat dari mindfulness itu sendiri. Iya, betul sekali. Oleh sebab itu menjadi salah satu alasan kenapa mindfulness itu sangat penting bagi setiap orang. Iya, tentu saja. Lalu yang keempat, bagaimana saya bisa menerapkan mindfulness ini dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja dengan latihan olah nafas, bisa berupa yoga ataupun meditasi atau latihan olah nafas yang lainnya. Dan yang kedua tentunya dengan menerima segala sesuatu dengan lapang dada dan tidak cepat menjudge atau menghakimi keadaan yang ada. Dan yang ketiga, berusahalah untuk melakukan sesuatu dengan fokus. Jadi pada saat kita melakukan pekerjaan, kita fokus terhadap pekerjaan, sehingga hasil yang kita dapatkan atau value yang kita dapatkan dari pekerjaan itu pastinya lebih baik. Jadi mindfulness ini bisa diterapkan dengan latihan-latihan yang sangat sederhana, bukan? Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, dengan olah nafas, dengan fokus terhadap apa yang kita kerjakan, tentunya kita berusaha menerapkan mindfulness dengan sebaik mungkin. Jadi mindfulness ini bukan hal yang rumit untuk kita terapkan. Ya, betul sekali. Wah, lalu saya penasaran dengan satu hal ini. Apa sebenarnya tantangan atau kendala dalam menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau saya rasa kendalanya itu adalah pada diri kita sendiri, yaitu pertama pikiran kita yang seringkali mengembara kemana-mana, tidak fokus. Dan yang kedua adalah kebiasaan kita, kebiasaan multitasking yang seringkali mengganggu kita, seperti saat kita makan sambil nonton.
Jadi apa yang kita makan sudah tidak terkontrol, tidak terukur berapa banyak kalori yang masuk dalam tubuh kita yang seharusnya kita berhenti makan, tapi karena sambil nonton, jadi makanan itu masuk begitu saja, dan apa yang terjadi kita bisa menjadi obesitas. Nah, dengan menerapkan mindfulness, kita bisa membuat hidup yang lebih baik, yang lebih positif. Jadi pada intinya, kendala terbesar dari mindfulness itu adalah dari diri kita sendiri. Ya, betul sekali, dari diri sendiri. Oleh sebab itu perlunya yang namanya kesadaran diri. Iya, betul sekali. Wah, seperti itu rupanya. Jadi, teman-teman sekalian yang ada di rumah, saya ingin menyampaikan bahwa kunci terbesar dalam mengoptimalkan mindfulness ini adalah dari diri kita sendiri. Bukan begitu? Iya, Kunci dari menerapkan mindfulness adalah ketika kita memiliki kesadaran diri dan ketika kita memiliki niat untuk menjalankan mindfulness ini. Pada intinya, mindfulness bukanlah suatu hal yang rumit, suatu hal yang susah, suatu hal yang sulit untuk diterapkan. Jika kita memiliki niat dengan sungguh-sungguh, jika kita mau untuk mengoptimalkan ini, jika kita memiliki hal yang ingin kita lakukan, dan jika kita memang benar-benar serius untuk melakukan mindfulness, maka yakin dan percaya setiap orang dan dari kalangan manapun pasti bisa mengoptimalkan ini. Demikian dari saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya berharap video ini dapat memberikan dampak dan juga manfaat yang positif bagi banyak orang di luar sana, agar mereka tahu apa sebenarnya mindfulness itu dan mengapa mindfulness itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, terima kasih.